Shalom Papa Mama, Shalom kakak abang yang ada di rumah. Bertemu kembali dalam ibadah Kamis ceria bersama dengan GBI Sudirman Kids Aikanova. Apa kabar anak-anak yang terkasih? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita satukan hati, kita mau memulai ibadah kita. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan sore hari ini. Kami masih dapat beribadah secara online, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu ya Allah, Kau beracara di tengah-tengah ibadah kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan anugerah kasih daripada Tuhan Yesus untuk memampukan kami mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan indah bersama dengan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan kami renungkan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami, mengajar kami meski kami masih kecil dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Bersama kita katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ku datang padamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan hidupku untuk Kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku datang padamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan hidupku untuk Kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku.
Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Meski kami masih beribadah secara online ya Bapa, tapi kami tahu Allah Roh Kudus akan hadir memenuhi setiap kami. Sore hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang mengajar, firman yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus beracaralah Engkau, kami perlukan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, Kak Timothy tunggu. Yes. Nah, sore hari ini Kak Timothy mau membawa kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dari satu kitab perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur. Kitab apa sayang? Kitab Mazmur. Yes. Buka kitabnya dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-8. Yuk kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi ya nak. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Amin. Tahu ini apa nak? Ini apa? Kelihatan nggak sayang? Yes, ini paku, bener. Kakak mau cerita dulu ya. Satu kisah yang mau kakak ceritakan untuk adik-adik sekalian ya. Ada seorang anak, kita katakanlah anak ini bernama Z. Nah, si Z ini adalah anak yang suka sekali marah. Setiap hari dia suka sekali marah. Untuk sesuatu yang sepele pun dia suka sekali marah. Kenapa Kak Timothy dia suka marah? Karena Allah Roh Kudus mungkin itu tidak ada di dalam dirinya. Oh iya Kak Timothy, berarti kalau orang-orang yang suka marah, itu Allah Roh Kudus nggak ada di dalam dirinya. Iya, masih ingat 9 buah roh yang sering kita nyanyikan? Yuk kita nyanyikan dulu yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu mengajar kita sabar. Allah Roh Kudus itu membentuk kita memiliki kasih. Kalau Allah Roh Kudus hadir di dalam kita, berarti kita memiliki kasih dan kita harus menjadi anak yang sabar. Dikatakan tadi dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8, berhentilah untuk marah. Dan dengan paku ini tadi, apa sih Kak Timothy ceritanya? Seorang anak yang bernama Z tadi, dia suka sekali marah. Lalu karena dia sering kali marah untuk hal-hal yang sepele pun dia marah, ayahnya berkata seperti ini. Anakku, sore hari ini ketika aku pulang kerja, aku singgah ke sebuah toko bangunan. Di sana aku membelikanmu seplastik daripada paku. Untuk apa ayah? Dia sudah mulai marah karena ayahnya mengatakan aku membelikanmu seplastik daripada paku. Kenapa ayah membelikan aku paku? Aku kan bukan tukang bangunan. Atau aku kan bukan mau memaku sesuatu. Katanya seperti itu. Untuk apa paku itu ayah? Nah, ayahnya berkata seperti ini. Anakku, paku ini kau gunakan ketika setiap kali kau marah, maka haruslah engkau memakukan satu paku ke sebuah pohon yang besar di belakang rumah kita. Jadi setiap kali anak itu marah, dia ambil satu paku, dia pakukan ke satu pohon besar yang ada di belakang rumahnya. Dia pakukan, cep, itu satu kali marah. Dalam satu hari, dia bisa memakukan 40
48 paku. Kenapa bisa dihitung Kak Timothy? Karena setiap kali dia marah, dia mengambil satu paku, lalu dia memakukan paku itu ke pohon besar yang berada di belakang rumahnya. Ketika menjelang malam dia hendak tidur, ayahnya menyuruh dia untuk menghitung berapa banyak paku yang sudah dia pakukan di belakang rumahnya, yaitu di pohon besar itu. Dia hitung 1, 2, 3 sampai 48. Lalu dia beritahukan kepada ayahnya, hari ini aku memakukan 48 paku di belakang pohon itu, katanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, besok berapa lagi ya? Nah, dia mulai kebingungan. Ketika besok bangun pagi, dia mulai kelelahan. Karena apa? Karena setiap kali dia marah, dia mengambil paku, dia harus memegang satu martil untuk memakukannya. Itu semua sudah mengambil energi daripada dirinya. Lalu besoknya dia mulai marah lagi. Dia katakan, ada segelas susu yang dibuat oleh mamanya. Mungkin susu ini agak kurang manis. Mama, susu ini kurang manis. Dia sudah mulai lagi terbawa oleh amarahnya. Lalu dia teringat sama perkataan ayahnya. Dia ambil lagi satu paku. Di hari yang kedua, sampai menjelang malam, ayahnya menyuruhnya untuk menghitung lagi. Ada 32 paku yang dia pakukan di pohon besar yang berada di belakang rumahnya. Di hari yang ketiga, semuanya sudah mulai berkurang. Kalau di hari yang pertama 48, di hari yang kedua 32, di hari yang ketiga ada 20 paku yang dia pakukan. Seminggu berselang, dia sudah mulai kehabisan energi. Aku malaslah, buang-buang energi lah. Kalau setiap kali aku marah, aku harus memakukan satu paku di pohon besar itu. Aku capek, katanya seperti itu. Ternyata selama seminggu itu amarahnya mulai berkurang. Amarahnya sudah mulai berkurang. Lalu ayahnya berkata, di hari Senin, minggu depannya setelah kemarahannya. Setelah pulang bekerja, ayahnya bertanya, anakku, berapa paku hari ini sudah kau pakukan di pohon besar itu? Tidak ada paku, ayah. Aku sudah sangat kelelahan. Aku marah, aku sudah menghabiskan energi. Dan ketika memakukan paku itu di pohon besar itu juga aku kehabisan energi. Lalu ayahnya membawa anak itu ke pohon besar yang ada di belakang rumahnya. Dia berkata, sayang, sekarang saatnya engkau mencabut paku-paku itu. Dia mencabut paku-paku itu, sudah ada ratusan paku yang dia tancapkan di pohon besar itu. Lalu dia cabut semua paku-paku itu. Ketika dia cabut semua paku-paku itu, ayahnya berkata, sayang, kau melihat? Apa ayah? Bukankah paku itu meninggalkan bekas di pohon ini? Dia mulai berpikir, iya ayah, pohon ini berbekas dengan bolongan-bolongan paku yang sudah kutaruh. Bekas itu tidak akan hilang sayang. Sama seperti hatimu. Ketika engkau marah terhadap mamamu yang membuat segelas susu yang kurang manis, maka hati mamamu akan terluka. Bekas itu tidak akan hilang kalau bukan Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan mama tentang kasih. Begitu juga dengan dirimu, anakku. Janganlah kau cepat-cepat untuk marah. Atas segala sesuatu yang sepele kau marah. Wow, itu sangat membuang energimu. Yang pertama, kau kehilangan kasih. Yang kedua, Allah Roh Kudus tidak tinggal di dalam dirimu. Dan yang ketiga, itu akan membuat bekas di hati orang lain yang kepadanya engkau marah. Anak-anak Kak Timothy yang terkasih, anak-anak GBI Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8 sekali lagi Kak Timothy bacakan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang jahat gak ada di surga sayang. Orang jahat itu gak akan duduk bersama dengan Bapak Abraham, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Roh Kudus, bersama dengan Allah Bapa di surga. Kemana orang jahat Kak Timothy? Dia berada di dalam neraka, di perapian yang menyala-nyala. Kak Timothy takut. Gak maulah Kak Timothy.
Makanya jangan marah. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nanti tanggal 13 hari Senin masuk sekolah kan, Nak? Yes. Kalau ada yang masuk di kelas baru, yuk bersahabat dengan semua temannya. Kalau ada naik di kelas yang baru, misalnya nih, anak kelas 4 naik ke kelas 5 SD. Kalau kemarin mereka itu tidak berteman dan tidak bersahabat, dan kebetulan ibu guru menyatukan mereka dalam satu tempat duduk, itu gak boleh lagi diingat-ingat. Gak boleh dibilang sama ibu guru, "Bu, dia ini kemarin musuhku. Aku gak mau duduk sama dia." Nggak boleh. Harus mengampuni, harus sabar. Karena apa? Karena anak Tuhan Yesus memiliki kasih. Amin. Sama mama nggak boleh marah, sama adik nggak boleh marah, sama papa nggak boleh marah, sama teman juga nggak boleh marah. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan menjadi anak yang tidak pemarah, tapi kami semua memiliki kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau di dalam hidup kami, mengajari kami kasih dan kesabaran yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ampuni kami, bahkan setiap orang-orang yang mungkin kami pernah marah kepadanya ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menghapuskan bekas luka yang kami tinggalkan karena kemarahan dan ucapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas para pemimpin bangsa kami. Berkati juga wilayah kami, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara ini Tuhan. Kau memberkati. Kalau hari-hari ini masih banyak orang terinfeksi dengan COVID-19, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati dokter suster yang merawat mereka, kuatkan imun tubuh suster dokter yang merawat mereka, sehingga semuanya boleh sembuh. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, yang di Jakarta Pak Niko, yang di Medan Pak Bambang bersama Pak Edi, dan yang di Kanopan Ibu Gembala bersama dengan wakilnya Bapak Samhuta Soid, Bapak Penasehat Bapak Lubis. Tuhan memberkati semuanya. Berkati kakak abang sekolah minggu ya Tuhan. Urapi dengan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk abang, bahkan untuk kami. Kalau nanti Tuhan kami masuk tahun ajaran baru di sekolah, Tuhan cukupkan yang kami perlu ya Tuhan. Kirimkan berkat-berkat-Mu atas orang tua kami, sehingga apa yang kami perlukan itu tercukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang bersyukur. Jadikan kami anak-anak yang penuh kasih. Jadikan kami anak-anak yang tidak suka marah-marah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sangat baik bagi kami. Kami juga mengangkat tangan untuk memberkati bangsa pilihan-Mu Israel, kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, biarlah kasih daripada Tuhan Yesus melingkupi-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah atas-Mu, dan berkat yang sama mengalir bagi kami, bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi kehidupan orang tua kami, bagi keluarga besar kami, dan bagi hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang kekurangan, jika ada anak-anak yang sakit dan kelaparan, kami berdoa Tuhan, Kau Bapa yang membantu dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Terima kasih, berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu ini Tuhan, sekolah minggu GBI Sudirman. Kiranya berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripadamu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, itu yang memberkati setiap adik-adik dari hari ini sampai Yesus datang kali kedua. Yang diberkati dengan ibadah Kamis ceria malam hari ini bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.